Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram. Berjumpa lagi bersama kami di Ruang Advokat Menjawab. Tentunya bersama saya, Roy Alminfa. Dan hari ini saya akan memberikan informasi kepada Sobat Ram semuanya terkait dengan cara atau prosedur dalam membuat laporan kepada kantor kepolisian atau yang dikenal dengan laporan polisi. Banyak sekali Sobat Ram yang dalam kehidupan sehari-hari berhadapan dengan masalah tindak pidana. Baik itu tindak pidana penipuan, penggelapan, penganiayaan, kemudian kasus-kasus ekstrim sampai dengan tindak pidana pembunuhan maupun yang sering terjadi juga saat sekarang adalah tindak pidana pelecehan seksual maupun pelanggaran daripada Undang-Undang ITE. Itu beberapa contoh kasus yang ada. Ketika langkah-langkah pendekatan kekeluargaan tidak selesai, ya tentu Sobat Ram akan mengambil namanya langkah hukum, yaitu membuat laporan polisi. Di sini Sobat Ram banyak yang bingung terkait dengan cara pembuatan laporan itu sendiri, di mana tempat pengajuan laporan itu, dan apakah harus didampingi pengacara atau tidak. Untuk membahas lebih detail terkait dengan laporan polisi ini, Sobat Ram jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini, serta nonton terus sampai dengan selesai agar informasi yang kami berikan dapat diterima secara utuh dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam masyarakat masih banyak yang bertanya-tanya terkait dengan pengertian daripada laporan polisi. Kita bicara soal laporan polisi mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara, tepatnya dalam pasal 1 angka 24. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Jadi hal ini menjelaskan bahwa pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan proses namanya penyelidikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini bisa saja pejabat kepolisian Republik Indonesia, bisa juga kejaksaan, dalam hal ini khususnya adalah penyidik yang berwenang berdasarkan perintah undang-undang. Kemudian siapa sih yang berhak melapor tindak pidana di kantor kepolisian itu? Sebenarnya setiap orang yang mengalami atau melihat atau menyaksikan dan atau jadi korban tindak pidana berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik, dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, baik secara lisan maupun secara tertulis. Berikutnya, apakah bisa membuat laporan sendiri atau tanpa didampingi oleh pengacara? Banyak Sobat Ram yang bertanya tentang ini. Dalam hal pelaporan atau pengaduan kepada kantor kepolisian itu tidak diwajibkan didampingi oleh penasihat hukum atau pengacara atau juga dikenal dengan advokat. Itu tidak wajib. Sobat Ram bisa maju sendiri, tentunya harus memahami tata cara yang telah ditentukan terkait dengan proses laporan. Banyak juga yang menyampaikan kepada kita selaku advokat terkait dengan adanya oknum yang tidak menerima laporan, atau ada juga oknum yang tidak memberikan pelayanan secara maksimal. Nah, sehingga kasusnya berlarut-larut, dan inilah pentingnya untuk kita didampingi oleh seorang penasihat hukum atau advokat, seperti itu. Dan pertanyaan berikut yang sering ditanyakan adalah, kantor kepolisian mana tempat kita membuat? Karena ada tingkatan-tingkatan yang harus Sobat Ram pahami. Di mana yang pertama adalah daerah hukum kepolisian markas besar yang dikenal dengan Mabes Polri atau Kepolisian Republik Indonesia. Itu wilayah kerjanya atau daerah hukum kepolisiannya yaitu meliputi seluruh wilayah NKRI. Kedua yang dikenal juga dengan namanya daerah hukum kepolisian daerah atau yang dikenal dengan Polda. Untuk wilayah Polda itu sendiri yaitu mewilayahi wilayah provinsi. Kemudian ada juga wilayah hukum kepolisian resort yang dikenal untuk wilayah tindak pidana yang berada di wilayah kabupaten atau kota. Dan di bawahnya yang struktur yang ada yaitu di tingkat kecamatan atau wilayah hukum sektor atau dikenal dengan polsek. Tingkatan-tingkatan ini pada prinsipnya
memiliki wilayah-wilayah masing-masing di mana peristiwa tindak pidana itu dilakukan. Ketika tindak pidana itu dilakukan, misalkan di wilayah kecamatan tertentu, apakah bisa melaporkan di Polres atau Polda? Tentu bisa. Cuma dilihat dulu seperti apa kasusnya, apakah kasusnya berat atau tidak. Jika kasusnya itu dikategorikan tidak begitu berat, maka cukup membuat laporan atau pengaduan itu di tingkat sektor. Namun apabila kasusnya cukup berat, misalkan seperti tindak pidana Undang-Undang Perlindungan Anak, misalkan Sobat Ram mau tidak mau harus datang kepada Polres atau juga bisa ke Polda. Itu sebagian dari contoh. Setelah Sobat Ram memahami itu semua, Sobat Ram harus pertama mempersiapkan namanya alat bukti. Alat bukti itu bisa berbentuk surat, bisa juga saksi, tergantung apa dugaan tidak pidana yang dilakukan. Kalau didampingin pengacara, tentu Sobat Ram bisa berkonsultasi dengan pengacaranya apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuat laporan polisi itu. Setelah berkas atau kronologi kasus ini dipahami, kemudian Sobat Ram datang kepada kantor kepolisian setempat di mana dugaan tidak pidana itu dilakukan, kemudian datang di pintu atau biasanya ada ruangan tertentu disediakan oleh kepolisian yang dikenal dengan Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu yang disingkat dengan SPKT. Di SPKT ini Sobat Ram akan disambut oleh kepolisian, tentu petugas-petugas yang saat itu bekerja atau bertugas yang memberikan pelayanan. Tentu nanti akan ditanya mengenai kronologinya, kemudian alat buktinya apa saja, seperti itu. Setelah bercerita, kemudian dibuatkan namanya surat tanda bukti terima laporan tadi. Setelah itu nanti akan dilakukan pengarahan kepada penyidik. Jadi Sobat Ram akan bertemu dengan penyidik, misalkan kasusnya tindak pidana umum, nanti akan datang kepada penyidik yang menangani kasus seperti itu, atau tindak pidana khusus juga akan datang kepada unit yang khusus menangani tindak pidana khusus. Nah, pada saat bertemu dengan penyidik, menceritakan kronologi kasusnya seperti apa. Tentu nanti akan dibantu oleh pengacara untuk memberikan arahan kepada penyidik seperti apa kronologi kasusnya biar lebih mempermudah dalam hal pemahaman posisi kasusnya, ada unsur pidana atau tidaknya, seperti itu. Namun ada juga sih SPKT itu menerima laporan terlebih dahulu, selanjutnya akan melakukan koordinasi. Setelah itu nanti akan ada panggilan dari penyidik. Biasanya begitu, ada juga di beberapa kantor kepolisian. Setelah bertemu penyidik, tentu setelah melakukan proses BAP ya, namanya berita acara pemeriksaan, Sobat Ram kemudian melengkapi alat bukti baik itu surat dan saksi. Setelah semua itu diserahkan, setelah selesai katakanlah, maka selanjutnya pihak kepolisian dalam hal ini akan melakukan gelar, kemudian akan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sehingga Sobat Ram menunggu informasi atau SP2HP, yaitu perkembangan dari kepolisian, biasanya tertulis yang dikirimkan kepada Sobat Ram semuanya, dan itu akan dikirim biasanya setelah penyidik melakukan gelar atau perkembangannya yang sudah ada atau belum akan diinformasikan kepada Sobat Ram atau yang melakukan pelaporan, seperti itu. Jadi Sobat Ram, demikian penjelasan singkat saya. Semoga video ini bermanfaat, khususnya bagi Sobat Ram yang memiliki masalah hukum, yang ingin membuat laporan ke polisi. Dan silakan ikuti aturan hukum yang sudah ada. Jangan memberi upeti, jangan memberi janji tertentu kepada penyidik, karena tugas daripada Kepolisian Republik Indonesia sudah dibayar gajinya oleh negara, disediakan fasilitasnya oleh negara, maka mereka menjalankan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan memberikan pelayanan sesuai dengan tugas yang diberikan atau ditetapkan oleh undang-undang. Untuk itu, Sobat Ram mendukung bahwa proses penyelidikan laporan polisi ini harus berjalan sesuai dengan hukum, tidak ada pungli, tidak ada suap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Ram.